Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafila Ahmad, NPM 718212572. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2018A. Di sini saya akan memaparkan tentang pengelolaan organisasi internasional. Kondisi politik dan budaya serta ekonomi suatu negara sangat dipertimbangkan dalam memilih struktur organisasi. Dengan kondisi demikian ditambah dengan keinginan asal perusahaan multinasional dalam mengendalikan cabang juga sangat menentukan berbagai macam desain dan struktur organisasi di mana dalam memilih dan menggunakan tergantung beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah keinginan home office mengendalikan semua kegiatan luar negerinya, sedangkan faktor yang kedua permintaan luar negeri atau local market, dan yang terakhir, faktor yang terakhir ialah personal yang bekerja di sana. Selanjutnya, struktur organisasi dasar. Struktur organisasi yang digunakan berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di negara asalnya. Namun perbedaan muncul karena adanya faktor kondisi negara, tujuan, dan keinginan kantor pusat atau home office dalam mengendalikan bisnis luar negerinya. Selanjutnya di sini struktur operasional internasional. Salah satu penyusun struktur organisasi internasional yang awal adalah memasukkan semua cabang yang ada di berbagai negara ke dalam satu divisi yang disebut operasi internasional, di mana selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dikembangkan berdasarkan operasi internasional. Struktur divisi internasional. Struktur divisi internasional dalam perusahaan internasional yang terus berkembang, cabang-cabang biasanya dikelompokkan ke dalam sebuah struktur divisi internasional yang menangani seluruh operasi berbagai negara ke dalam suatu divisi tersebut. Selanjutnya, penyusunan struktur global, yang mana struktur organisasi global dapat dibedakan menjadi tiga tipe yang secara umum adalah sebagai berikut. Ada divisi produk global, divisi area global, dan yang terakhir ada divisi fungsi global. Struktur organisasi dari merger, adanya ekuisi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadikan harus ada struktur organisasi baru. Penyusunan struktur organisasi baru diharapkan adanya sinergi antara struktur organisasi perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Contohnya di sini, Siemens dari Jerman merupakan perusahaan elektronik di Jerman yang membeli Nickdorf komputer dari Inggris. Contoh yang kedua, Ford Motor membeli perusahaan motor Jaguar dari Inggris. Selanjutnya di sini
struktur organisasi dari joint venture. Adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan dua atau lebih perusahaan multinasional menjadikan mereka harus melakukan koordinasi atas keseluruhan barang yang dikerjasamakan. Dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan hanya sebagian saja seperti produksi, pemasaran, atau keuangan. Struktur yang dibangun untuk melakukan kerjasama di sini tentu bersifat lebih fleksibel, dan tidak bersifat tradisional. Selanjutnya, struktur organisasi dari Keirestu, yang mana Keirestu merupakan struktur organisasi yang dikenal di Jepang. Selain besar dan vertikal, juga terdiri dari banyak perusahaan yang bergabung dan bekerja sama satu dengan yang lain secara lebih dekat. Contohnya di sini Keirestu yang dibangun kelompok Mitsubishi ini terdiri dari 28 anggota inti yang terkait bersama dengan saling bertukar kepemilikan dan bisnis jangka panjang. Selanjutnya di sini karakteristik organisasi. Formalisasi adalah sebagai penggunaan struktur dan sistem dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengendalian. Spesialisasi di sini ialah kemampuan individu secara khusus dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Sedangkan sentralisasi merupakan sistem manajemen di mana pengambilan keputusan yang penting dibuat pada tingkat puncak. Kebalikannya adalah desentralisasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wati Kafila Ahmad, NPM 781221252, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.